Audio Jungle. لله رب العالمين. الحمد لله الذي فرض على المؤمنين الجمعة ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وليصبحوا من الذاكرين. والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد أحسن من ذكر الله قلبا وجسدا وكان ويكون إمام المتقين. فصلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mengawali Jumat di hari ini di antara sekian hamba Allah yang tengah masih berkehidupan sampai detik ini, kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beriman sekaligus membuktikan keimanan kita dengan menunaikan salah satu kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita, yaitu menunaikan salat Jumat berjamaah. Semoga Jumat kali ini diberkahi oleh Allah dan dijadikan sebagai Jumat terbaik dari sekian Jumat yang telah kita jalani. Hadirin, dari hitungan khatib yang sederhana, seorang muslim baligh yang telah mendapati usia 20 tahun setidaknya telah menunaikan Jumat sebanyak 384 kali selama masa balighnya. Jika ia berusia 30 tahun, setidaknya ia telah menunaikan Jumat sebanyak 864 kali dalam rentang usianya. Jika ia berusia 40 tahun, maka setidaknya ia telah menunaikan Jumat sebanyak 1334 kali selama hidupnya. Demikian seterusnya sampai batas-batas usia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan besarnya, dari sekian ratus ribu kali Jumat yang ditunaikan itu, apakah setiap muslim yang menunaikan Jumat sudah mengerti tentang hakikat Jumat itu? Sudah paham tentang hikmah Jumat itu? Ataukah Jumat hanya menjadi ibadah formalitas yang datang, dengarkan khutbah, kadang-kadang mengantuk, bahkan ada yang tertidur lantas salat 2 rakaat dan pulang begitu saja? Apakah Jumat itu yang diinginkan saat disyariatkan? Atau ada hikmah lain yang saking pentingnya hikmah ini dijadikan Jumat sebagai pengganti dari ibadah zuhur yang biasa kita tunaikan di hari-hari yang lainnya? Pembahasan Jumat kali ini akan menampilkan hikmah yang dimaksudkan dan mengantarkan kita pada awal mula Jumat disyariatkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jauh sebelum masa Islam, yang kemudian risalahnya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditebarkan, masyarakat Arab pada masa itu yang dikenal dengan jahiliyah sudah memiliki agenda pekanan dalam beraktivitas. Bahkan mereka menamai setiap hari dengan bilangan waktu yang menunjukkan aktivitas mereka yang kelak akan dibagi kepada 4 klasifikasi utama. Pertama, ada golongan yang sibuk dengan berdagang, berbisnis, bertijarah. Mereka dikenal dengan golongan tujar. Ada lagi yang sibuk mengumpulkan lirik-lirik untuk syair, golongan para pujangga yang disebut dengan syair dijamakkan dengan syuara. Ada lagi golongan yang sibuk dengan nuansa spiritual namun dalam kesan yang menyimpang, sibuk dengan jimat-jimat,
jampe-jampe, dan memberikan kesan spiritual pada golongan pertama, khususnya jika mereka akan memulai aktivitasnya. Itulah yang disebut dengan para dukun atau dikenal dengan kahin atau kuhan jamaknya. Ada juga yang memang jasanya seringkali dipakai, digunakan untuk menyakiti atau melawan musuh dengan mantra-mantra atau jimat-jimat atau bahkan magic-magic tertentu. Itulah golongan sahir, tukang sihir, santet, dikenal dengan sahir. 4 golongan ini mereka terbiasa beraktivitas dalam sepekan. Hari pertama mereka beri nama dengan Yaumul Ahad, hari yang pertama. Yang kedua mereka beri nama dengan Yaumul Itsnain, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Senin, hari yang kedua. Hari ketiga mereka beri nama dengan Yaumul Thulatha, diserap ke dalam bahasa Indonesia hari Selasa, dari kata thalatha, hari yang ketiga. Hari keempat Arba'ah mereka beri nama dengan Al-Arbi'ah, kita serap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Rabu. Hari kelima mereka beri nama dengan Yaumul Khamis, dari kata khamsah, kita serap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Kamis, hari yang kelima. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 golongan ini menebar ke beragam tempat untuk melakukan aktivitas yang telah mereka rencanakan. Orang-orang yang biasa berdagang mereka pergi menyebar, bahkan di antara mereka di musim-musim tertentu, panas ataukah dingin, ada yang berkelana merantau sampai dengan ke Yaman atau bahkan sampai dengan ke Syam. Turun surah Al-Quraisy untuk merefleksikan sekaligus mengabadikan kebiasaan mereka itu. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Demikian para syuara, mereka datang ke lembah-lembah, datang ke bukit-bukit mencari inspirasi, kadang-kadang hanya untuk mendapatkan inspirasi, menuliskan lirik-lirik untuk menjadikan semua lirik itu menjadi qasidah yang enak untuk dinikmati. Maka turun Quran surah ke-26 Asy-Syu'ara, dan dari ayat 227 menyampaikan kebiasaan mereka itu. Wasy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Dan para pujangga itu kadang-kadang melakukan aktivitas yang tidak banyak manfaatnya. Mereka turun ke lembah-lembah hanya untuk mendapatkan inspirasi, setelah itu merakit, menenun syair mereka hanya untuk ditampilkan begitu saja tanpa melahirkan kemaslahatan yang lebih. Demikian para tukang dukun, kahin, demikian para sahir, mereka akan berusaha meramu jimat-jimat yang dengan itu mereka akan coba jual di 2 kalangan yang pertama. Hadirin, puncaknya di hari yang ke-6. Mereka tidak menamai hari ke-6 ini dengan nama bilangan seperti awal. Kalau konsisten kita katakan Yaumul Ahad, Al-Itsnain, Al-Thulatha, Al-Arbi'ah, Al-Khamis, konsisten ke-6-nya As-Sadis. Tapi mereka beri nama dengan Yaumul Arubah. Yaumul Arubah. Pada mulanya di era kakek moyang Nabi Muhammad SAW, yaitu Ka'ab bin Lu'ay, seperti disampaikan oleh Abu Qasim As-Suhaili dalam kitabnya Raudul Unuf, bahwa makna Arubah pertama kali ditampilkan adalah hari pertemuan untuk berkasih sayang. Yaumur Rahmah, datang untuk saling berkasih sayang, menampilkan perhatian. Tapi setelah lewat generasi, mendekati ke era Nabi Muhammad SAW, maka makna Arubah berubah menjadi hari berbangga sebagai orang Arab, hari untuk berpesta, hari untuk menampilkan hasil kebanggaan dari 6 hari kerja keras ke belakang. Maka mereka akan berkumpul di hari yang ke-6 ini di pusat-pusat perbelanjaan. Mereka berkumpul di pusat-pusat pasar, di aswaq yang dikenal dengan Dumatu Jandal, Suku Uqadh, dan puncaknya bertemulah mereka di satu tempat dekat dengan Baitullah dikenal dengan Jabal Qubais. Maka orang yang paling banyak hartanya di situ akan dipamerkan, akan diangkat, dia naik ke atas dan ditampilkan, ini hartawan terkaya di kalangan masyarakat kita. Maka orang yang paling bagus syairnya, dia akan dinilai, dikumpulkan qasidahnya, dituliskan dengan tinta emas, ditempelkan di dinding Ka'bah yang kelak di masa Islam akan dirubah dengan kain kiswah yang berganti dengan tulisan ayat Al-Quran itu. Dulu tulisannya adalah syair-syair jahiliyah dikenal dengan mu'allaqat. Di situ ada Imra'il Qais, di situ ada pujangga-pujangga yang lainnya.
Demikian dipertandingkan setiap datang kesempatan pekan Yaumul Arubah. Para dukun, siapa yang paling hebat mantranya? Siapa yang paling sesuai dengan kenyataan di lapangannya? Maka dia akan diangkat menjadi dukun rujukan, tukang sihir yang paling utama. Itulah kebiasaan masyarakat jahiliyah yang setiap pekannya beraktivitas, mencari dunia, mencari karya, lelah, penat, dan puncaknya hanya untuk ditampilkan pesta, foya, ria. Yang kaya semakin meningkat, yang lemah semakin tertindas, yang hebat semakin terangkat. Datanglah Islam, membawa risalah pembebasan, membawa risalah kemuliaan, mengangkat derajat manusia dari nilai kegelapan, ketertinggalan pengetahuan, ketertinggalan moral, ketertinggalan nilai-nilai kemanusiaan. Maka diangkat, diberikan cahaya, dan dinaikkan kepada derajat tertinggi yang tidak pernah ditampilkan oleh nilai kemanusiaan pada masa itu. Di antara sekian syariat untuk mengangkat nilai kemanusiaan itu, maka sesaat sebelum hijrah Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan perbedaan antara orang yang sudah beriman dan berislam dengan orang yang belum berislam dan beriman. Turunlah Quran surah ke-62 di ayat yang ke-9 itu, dan merubah nama Yaumul Arubah menjadi nama baru sesuai dengan nama surahnya, surah Al-Jumu'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya harfun nida, huruf panggilan. Dalam gramatikal bahasa Arab ada 14 jenis huruf nida. Ada a, ada aya, ada wa, ada ya. Tapi dalam Quran yang disebutkan hanya satu jenis saja, yaitu ya, disebutkan sebanyak 361 kali. Dalam detil penelitian tentang huruf ya ini, ternyata ya satu-satunya huruf nida yang mewakili semua fungsi 13 yang lainnya. Dia bisa digunakan untuk memanggil yang dekat, yang menengah, bahkan yang jauh, bahkan untuk meminta tolong. Jadi ketika Allah panggil dengan kata ya, seakan Allah ingin mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hei semua orang yang telah menyatakan dirinya beriman, baik dia merasa dekat, sedang di posisi menengah, ataupun merasa jauh sekalipun. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada bimakna taukid, haknya bimakna tanbih. Taukid untuk menguatkan, tanbih untuk mengingatkan. Kata Allah, saya tegaskan kepada siapapun yang telah mengatakan dirinya beriman. Saya ingatkan kepada siapapun yang telah mengatakan dirinya beriman. Siapa itu ya Allah? Alladzina amanu. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Isim mausul yang menunjukkan pada bentuk jamak tanpa batas. Dia mencakup laki-laki, dia mencakup yang baligh, yang tua, yang biasa, yang merasa status sosialnya tinggi, menengah, ataupun biasa. Kata Allah, sepanjang dia telah menyatakan beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mesti ada perbedaan imannya antara keadaan dirinya sudah beriman dengan yang belum beriman. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati. Jika kalian orang-orang beriman itu sudah diseru tiba panggilan min yaumil jumu'ati, di hari Jumat. Hadirin, turunnya ayat ini sekaligus merubah nama Yaumul Arubah menjadi Yaumul Jum'ah. Pertanyaannya, apa itu Jum'ah? Kenapa namanya mesti Allah rubah dengan Yaumul Jum'ah? Dan meminta setiap insan yang telah beriman, sepanjang dia mengatakan telah beriman, terpanggil dengan panggilan iman itu dan datang untuk mempraktekkan makna Jum'ah. Hadirin, Jumat bukan sekedar nama biasa. Ada yang mengatakan dia berasal dari ijtima'. Bukan sekedar ijtima'. Ijtima' sekedar berkumpul. Tapi Jum'ah setidaknya dia memiliki 3 makna utama. Jum'ah mengandung kata al-jam'u, datang berkumpul. Yang kedua, Jum'ah juga mengandung kata at-ta'aruf, saling mengenal.
Al-Jum'ah yang ketiga juga mengandung makna al-ihtimam, saling memberikan perhatian. Jadi yang diharapkan datang ke Jumat itu bukan sekedar Anda datang, duduk mendengarkan khutbah kadang-kadang terkantuk, lantas salat 2 rakaat dan pulang begitu saja. Bukan itu yang diinginkan. Kata Allah, perbedaan insan beriman kalau berkumpul dengan insan yang belum beriman ada penekanan yang berbeda. Insan beriman kalau datang bukan sekedar kumpul. Lihat siapa di sampingnya yang datang itu. Kenali siapa yang duduk di kanan dan kirinya. Perhatikan siapa yang ada di belakangnya. Karena itu tidak pernah ada orang datang Jumat di era Nabi SAW kecuali diketahui siapa yang datang itu, apa keperluannya, apa kebutuhannya, sehingga tidak pernah ada orang datang Jumat kecuali sepulang Jumat selesai kebutuhannya. Hadirin, hadis tentang salat tahiyatul masjid yang diviralkan hanya matannya saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisa hatta yusalli rak'ataini." Jika ada seorang di antara kalian datang ingin i'tikaf di masjid, maka jangan langsung duduk sebelum dia salat 2 rakaat. Hanya matan yang dilihat. Padahal sababul wurud hadis ini, kata Al-Imam Malik rahimahullah, datang seorang bernama Sulaik dari Ghatafan. Sulaik bukan berasal dari Madinah, dari Ghatafan, dan belum tahu kebiasaan sabda Nabi yang dipraktekkan oleh masyarakat Madinah. Datang jauh-jauh di hari Jumat. Begitu datang dia kemudian langsung datang dan masuk dan duduk. Maka Nabi ingin perkenalkan, ingin berikan informasi kepada masyarakat Madinah, itu ada saudara kita yang datang. Perhatikan siapa ia, apa kebutuhannya, apa keperluannya. Ini saudara kita yang wajib kita sinergikan dan bantu bersama. Maka Nabi menyampaikan sabda demikian dengan isyarat yang lembut dan halus, dan sahabat memahami. Sepulang Jumat mereka mengetahui, mengerubuni, bahkan menanyakan kepada Sulaik Al-Ghatafani apa kiranya yang mampu untuk diperbantukan. Itulah Jumat. Jadi kalau ini kita praktekkan, nilai Jumat solutif ini, Jumat yang penuh dengan kebersamaan, Jumat yang penuh dengan perhatian, demi Allah saya katakan tidak akan pernah terjadi pada kondisi umat Islam kecuali hadir persatuan, hadir sinergitas, dan hadir apa yang selalu ingin kita dambakan, yaitu kemaslahatan di antara insan yang beriman. Ada seorang yang sakit tidak mampu ke rumah sakit, datang bertemu di Jumat dengan dokter, selesai persoalannya. Ada mahasiswa bertemu dengan dosen, dia mungkin bisa konsultasi persoalan di kampusnya. Ada orang yang tidak punya pekerjaan, datang ke Jumat bertemu dengan pengusaha, selesai masalahnya. Sekarang pertanyaannya, setelah 15 abad dari kehidupan Nabi itu, di mana Jumat yang diinginkan oleh Rasulullah SAW itu? Kalau cuma datang, duduk, berkumpul, pulang, jangankan insan beriman, orang jahiliyah pun bisa melakukan itu. Di stadion pun datang, duduk, kumpul, teriak, pulang, selesai. Di pasar datang, duduk, menawar, pulang, selesai. Maka Jumat berbeda. Ya ayyuhalladzina amanu, iman kita dipertaruhkan untuk menampilkan esensi Jumat dalam berkehidupan. Hadirin rahimani rahimakumullah. Bagian kedua sebagai penutup dari khutbah yang singkat ini, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Pembedanya kata Allah, jika ada seruan di hari Jumat itu sebagai pertanda sholat Jumat akan dimulai, bukan sekedar sholatnya, hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi juga mencakup nilai sosialnya, maka bergegaslah anda semua, kata Allah, untuk berkontemplasi, merenungkan secara singkat, menyadari tentang bekal untuk pulang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan zikrullah. Hadirin, kata zikir di dalam Al-Quran tidak disebutkan kecuali menunjuk kepada segala aktivitas yang mampu mendekatkan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu seluruh jenis ibadah dalam Al-Quran itu dinamai dengan zikir. Salat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 Taha di ayat yang ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kalimat thayyibah pasca salat,
subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar disebut dengan zikir. Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Anda berdoa dengan penuh kekhusyuan disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 205. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. Anda baca Al-Quran, Quran disebut dengan zikir. Quran surah 15 Al-Hijr di ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Anda menghafal Quran, bahkan disebutkan 4 kali amalannya sebagai zikir utama. Quran surah ke-54 di ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Hadirin, tidak disebutkan zikir kecuali menunjuk kepada amal ibadah yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Kata Allah, kalau Anda mendengar seruan Jumat itu cepat renungkan, cepat sadari, datang mengingat zikir apa yang telah kita siapkan sebagai bekal pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Cepat ingat Allah. Jangan-jangan selama sepekan ke belakang aktivitasnya seperti aktivitas jahiliyah dulu. Cuman kerja, berangkat gelap, pulang gelap, kumpulkan harta, akhir pekan weekendnya cuma jalan-jalan, tamasya, beradu harta, pamer di media sosial. Insan beriman tidak begitu. Kalau hanya seperti itu, jahiliyah sudah khatam itu 15 abad yang lalu. Justru Jumat disyariatkan untuk merubah perilaku insan beriman sehingga menjadi contoh untuk setiap manusia yang berkehidupan. Kalau cuma Anda bekerja berangkat gelap, kumpulkan uang, sajikan lewat fantasi dunia yang mengambang itu, rumah yang megah, kendaraan yang banyak, nikmat untuk liburan, bercanda, bertamasya, update status, peningkatan sosial. Jahiliyah telah melakukan itu jauh sebelumnya. Maka insan beriman, kata Allah, tidak salah kita bekerja, tidak salah kita berikhtiar, tapi niatkan semua itu untuk mencari bekal pulang. Jangan-jangan hidup sekarang sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tapi untuk sekedar baca Quran pun masih belum mampu. Hadirin, di sana ada anak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, yang bahkan matanya orang katakan buta, yang khatib katakan ditutup oleh Allah supaya tidak melihat maksiat. Dia sudah hafal Quran bahkan dengan nomor, halaman, posisi dan maknanya. Anda yang sudah 40 tahun, 50 tahun, diberikan kesempatan begitu luas untuk membaca Quran pun masih belum punya waktu. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk siap mencari bekal pulang kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Jumat Adam diciptakan, Jumat Adam mulai ditugaskan ke muka bumi, Jumat Adam diwafatkan, dan Jumat kehidupan dunia berakhir. Jika bukan dunia meninggalkan kita, boleh jadi kita yang meninggalkan dunia lebih dulu. Maka saat Jumat itulah kita diminta oleh Allah merenung. Kalau Anda, saya, kita diwafatkan di Jumat ini, bekal apa yang kiranya akan kita bawa pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Ud'ullaha yastajib lakum jami'an.